Oke, selamat pagi semua sahabatku dan semua para pendengar, viewers yang mau menyempatkan diri menonton eh, video aku yang ini. Jadi sekarang tuh kan beredar isu kalau divaksin itu khususnya untuk di keyakinan iman kekristenan, katanya lah vaksin nanti itu ada kandungan enzim luciferin, dan itu juga dibilang katanya itu juga nanti salah satu alat kalau kita menjadi bagian dari antikris. Jadi kalau disuntik kita udah menggunakan simbol 666 langsung otomatis jadi pengikut antikris dan nyembah Lucifer gitu katanya. Karena kita ngomong wabah ini bukan baru sekarang terjadi. Dari masa abad sebelum pertengahan saja, atau dari abad masa Imperium Romawi pun itu sudah ada yang namanya wabah atau pandemi. Dulu di masa kekaisaran Romawi era Bizantium ya kalau nggak salah, di abad ke-600 atau abad ke-700 itu ada namanya wabah pes. Pes itu apa ya, yang yang berasal dari tikus hitam. Jadi membunuh hampir 30 juta orang di Eropa pada waktu itu. Bayangin, 30 juta bro. Kemudian di tahun berikut, ratusan tahun kemudian, di Eropa terjadi lagi ini pes. Di Eropa lagi. Hampir sama juga, 25 juta orang mati. Berapa ratus tahun kemudian muncul lagi wabah cacar. Muncul lagi wabah kolera. Berapa ratus tahun lagi ada namanya wabah flu. Flu pertama kali. Kemudian ada lagi flu burung, flu Spanyol, dan flu babi. Kemudian di era modern ada yang namanya SARS, MERS, dan yang terakhir COVID. Nah, kemudian mungkin zaman dulu teknologi belum ada, hingga kepintaran manusia belum nyampe ilmunya untuk bikin antibody atau untuk menambah imun tubuh manusia, untuk menciptakan vaksin untuk menangkal, karena belum belum sampai ke situ. Vaksin itu apa sih? Vaksin itu dibuat dari virus yang ada tapi udah mati virusnya, diolah lagi jadi antinya atau untuk melawannya. Dulu kita kecil ingat ada namanya imunisasi. Dulu heboh wabah cacar, campak, polio, ya, kolera. Akhirnya kecanggihan teknologi, ada ilmuwan, ada ahli research, bikinlah tuh namanya vaksin. Otak kita ini diciptakan Tuhan untuk selalu berevolusi, berkembang. Saya meyakini itu. Gue yakinin itu sih. Otak kita itu terus berevolusi. Sampai kapan? Sampai mungkin dunia ini berakhir. Itulah hebatnya Tuhan.
Tuhan menciptakan kita otak yang bisa terus berevolusi. Kita manusia bisa menciptakan kecerdasan buatan atau disebut dengan bahasa keren sekarang artificial intelligence yang mengembangkan terus. Tuhan menciptakan alam, apa yang ada di alam kita bisa ambil samplingnya, masuk ke dalam lab, kita olah jadi sesuatu yang baru. Gitu. Itu namanya artificial intelligence. Bukan intelligence, intelijensi. Ya. Gitu. Tuhan bangun fondasinya. Alam dan kita sebagai SDM-nya, otak kita berevolusi. Apa yang Tuhan sediakan, kita bawa, kita bangun lab dengan sampling-sampling yang udah ada nih di alam yang Tuhan ciptakan, kita bisa kembangkan. Untuk apa? Itu tadi. Emang kita nggak bisa ngatur hidup kita, mati, hidup. Tuhan yang ngatur. Kapan kita mati, kapan kita hidup panjang, hidup pendek, Tuhan yang ngatur. Tapi Tuhan ciptakan kita otak untuk berhikmat mengelola. Oke, kembali lagi ke vaksin. Gue bingung. Bahkan di keluarga gue sendiri ada yang punya pemahaman seperti itu. Kalau lo divaksin, lo bisa, itu artinya lo menerima tanda antikris. Oke, gue bukan pendeta, bukan ahli teolog, gue gak pernah sekolah teologi, tapi gue sih suka belajar doang sih, suka baca, suka research sendiri, research iseng sih maksudnya, dan nonton berita-berita lah. Tapi kalau gue ngelihat atau gue ngebaca suatu sumber atau suatu informasi, gue selalu ngecek kebenarannya, ini valid atau enggak, ini hoax atau enggak, siapa yang ngomong, dia itu track recordnya gimana, apa yang udah dia bikin. Nah, konteksnya ini mengenai iman kekristenan. Kalau emang dikolerasikan dengan antikris, gue sih setuju ya pemahamannya. Apakah COVID sekarang, pandemi sekarang ini bagian dari akhir zaman? Ya, gue setuju. Apa sih tanda-tanda akhir zaman? Tanda-tanda akhir zaman sebenarnya udah terjadi dari zaman-zaman dulu. Alkitab ngomong apa sih? Akhir zaman tuh akan ada bencana, ya kan? Perang, ya kan? Bencana macam-macam, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, wah segala macam. Perang, wah perang mah dari zaman dulu juga udah perang. Gimana dengan perang perang di Eropa sana, perang dunia satu, perang dunia kedua, lagi perang dunia kedua, apa semua dunia perang, apa terjadi kiamat? Enggak juga. Jadi kalau mau dibilang antikris sekarang ini adalah tandanya dari chip atau dari vaksin ini, kalau menurut gue sih ntar dulu. Pemahaman gue, masih mungkin nggak alkitabiah, tapi sepanjang yang gue pahami, yang gue pelajari, yang gue baca, baik dari Alkitab ataupun referensi-referensi lain, gue berusaha tidak akan melenceng dari namanya Alkitab. Meskipun gue bukan pendeta, gue bukan pengajar, bukan penginjil, bukan sekolah teolog juga, dan gak harus jadi seorang pendeta kalau untuk mengetahui tentang rahasia Alkitab. Ya kalau soal kadar iman, ya biar Tuhan yang menghakimi gue sendiri. Kasarannya nih,
Mungkin gue tahu sedikit ilmunya, tapi gue cuma malu sama akhlak kali gitu ya, meminjam istilahnya si Vicky Prasetyo. Oke, kembali lagi ini yang gue tahu nih ya, antikris itu adalah sosok entitas atau pribadi yang menyamakan diri seperti Allah atau Tuhan. Dia akan ada nanti. Tapi kapan? Dan bagaimana caranya? Ya ini pemahaman gue ya. Yang gue tahu, satu kuncinya, Tuhan Yesus itu datang seperti pencuri. Dia nggak akan ngomong-ngomong. Tiba-tiba siang-siang terang benderang begini, atau pas malam-malam, subuh, sore mungkin, bisa aja datang kapan aja dia. Waktu Tuhan Yesus lahir, nubuatnya udah ada. Semuanya dipersiapkan. Sekian ribuan tahun baru Tuhan Yesus lahir. Sejak Hawa makan buah dan membujuk suaminya Adam, Tuhan Allah mengetahui, Tuhan langsung mengutuk ular si iblis. Langsung bilang, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Kapan terjadinya? Lama banget kan? Ribuan tahun kemudian baru Tuhan Yesus di kayu salib meremukkan kepala si ular. Kenapa sampai sekian lama? Perlu dipersiapkan. Apa yang perlu dipersiapkan? Satu, ketika Yesus lahir, Yesus mengajarkan Injil, kabar baik, sehingga ia menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita, naik ke surga. Itu harus tersebar ke seluruh dunia. Cuman zaman dulu belum ada pesawat bro, belum ada kereta, belum ada kapal laut, nggak ada sih. Tapi zaman dulu manusia itu masih dominan menggunakan alat angkut atau transportasi dengan apa? Kereta kuda, dan sebagainya. Dan baru di Kekaisaran Romawi jalan-jalan itu dibuat. Era Yunani akhir-akhir baru membangun jalan. Kekaisaran Alexander. Begitu runtuh, Romawi masuk. Romawi meneruskan. Kekaisarannya itu dari Asia kecil sampai Asia Barat Daya, sampai ke Afrika Utara, sampai ke seluruh Eropa, bahkan sampai sebagian timur, sebagian barat Rusia. Itu jalur perjalanannya itu sudah ada. Jalan-jalan sudah dibuat. Itu salah satu bagian kenapa Yesus lahir di era itu. Agar ke-12 muridnya bisa menyebarkan Injil.